Teman-teman selamat datang, selamat bergabung di playlist Laravel. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin konsep yang sangat penting di dalam Laravel, yaitu tentang routing. Nah, simpelnya routing itu seperti peta. Semua request di dalam Laravel itu pasti lewat ke routing terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, halaman ini adalah halaman utama dari aplikasi kita. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga muncul tampilan seperti ini? Routing di dalam Laravel itu kita ada di dalam folder root, terus halamannya web.php namanya. Nah, jadi halaman ini bisa muncul karena adanya karakter slash. Nah, karakter slash di dalam Laravel itu mengindikasikan bahwa dia adalah halaman utama atau root utamanya gitu. Nah, root utamanya itu menampilkan sebuah views dengan tampilan login. Nah, di sini membuktikan bahwa untuk menampilkan halaman login ternyata lewat sebuah root dulu, yang dimana rootnya itu disimpan di dalam web.php. Nah, kurang lebih seperti itulah konsepnya. Nah, agar lebih mudah kita coba praktekkan saja. Jadi, di dalam Laravel, karakter slash ini artinya adalah root utama. Root utama itu ya yang kita miliki adalah 127.0.0.1 port 8000. Jika kode ini saya baca, maksudnya adalah ketika user mengakses halaman utama, maka tampilkan dia sebuah views. Nama viewsnya adalah login yang ada di dalam folder out. Sehingga muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Kalau saya ganti, misalkan saya menampilkan sebuah tulisan saja. Nah, seperti ini. Maka kontennya akan berubah menjadi halo teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman tentang root utama di dalam Laravel. Oke, saya coba balikin lagi. Ini ada yang garis merah, gampang teman-teman, tinggal simpan kursornya di akhir, kemudian kontrol spasi, pilih opsi yang kedua, tinggal enter saja. Nah, nanti garis merahnya akan hilang. Atau teman-teman bisa tuliskan kelas yang ini, yang saya blok gitu. Oke, selanjutnya kita coba membuat sebuah root baru, teman-teman. Karena kita akan membuat sebuah aplikasi manajemen pegawai, kita coba bikin root, isinya itu adalah pegawai seperti ini, slash pegawai. Nah, ketika slash pegawai ini diakses, maka kita tentukan kontennya mau apa gitu. Misalkan menampilkan sebuah tulisan, misalkan seperti ini. Berarti selanjutnya kita tinggal setelah port 8000 ini kita tambahkan slash pegawai. Kontennya berubah kan teman-teman. Atau teman-teman jika ingin menampilkan sebuah views itu bisa banget. Tapi sebelum itu kita harus bikin viewsnya dulu teman-teman. Laravel itu dia ngasih kita kemudahan untuk membuat sebuah views lewat perintah artisan. Teman-teman bisa tulis seperti ini. PHP artisan make view, nama viewnya misalkan pegawai. Nah, otomatis dibuatkan sebuah views dengan nama pegawai di dalam folder views, di dalam folder resource. Teman-teman bisa cek di dalam folder resource views ada halaman dengan nama pegawai.blade. Nah, di video yang kemarin kan kita sudah belajar cara nyambungin setiap views kita ke dalam layout. Nah, kita tinggal coba lagi di sini teman-teman. Nah, nyambunginnya pakai extend, terus kita simpan di dalam section yang namanya adalah konten. Misalkan isinya seperti ini. Nah, misalkan ini isi halaman sederhananya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di bagian root ini kita tidak melakukan tulisan seperti ini, tapi yang kita lakukan adalah return view. Nama viewsnya apa? Pegawai. Nah, jika kita akses, saya coba refresh, ini yang muncul teman-teman. Nah, itu bagaimana cara kita menangani sebuah root sehingga bisa menampilkan sebuah halaman gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi
teman-teman bisa belajar root itu di dalam dokumentasi Laravel itu udah lengkap banget. Masuk ke bagian dokumentasi, kemudian basic, kemudian pilih materi tentang routing. Nah, materi selanjutnya adalah tentang redirect, teman-teman. Jadi sesuai dengan artinya redirect itu kan artinya arahkan kembali ke mana gitu kan. Nah, contoh saya membuat sebuah root baru dengan nama dengan isinya itu misalkan slash eh, apa ya, tes misalkan. Nah, saya bisa melakukan seperti ini. Ketika user mengakses slash test, maka saya bisa arahkan user ke root yang ini, teman-teman. Caranya return redirect to, di dalam kutip, slash yang ini, isi root ini kita samain sesuai dengan yang ada di dalam to. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya mengakses slash test, dia akan otomatis kembali lagi ke halaman yang ini, teman-teman. Seperti itu. Atau ketika saya mengakses tes, saya ingin kembalikan dia ke halaman login, berarti kan simpelnya tulisan pegawai ini saya hapus. Saya ganti dengan slash aja. Yang dimana slash ini mengindikasikan root yang ini, teman-teman. Gitu. Saya coba refresh, akses garis miring tes. Seperti itu. Itu tentang redirect, teman-teman. Atau juga kita bisa mengarahkan user ke website yang berbeda. Contoh, return redirect away, misalkan ke halaman YouTube saya itu bisa seperti ini. Nah, jadi ketika saya mengakses slash test, saya akan mengarahkan user ke halaman YouTube saya gitu. Kita coba slash test. Nah, langsung muncul ke halaman YouTube saya, teman-teman. Nah, itu sekilas tentang redirect, teman-teman. Mudah banget. Teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang root parameter. Jadi, terkadang kita membutuhkan sebuah cara untuk mencari satu data lewat parameter yang dikirim dari URL. Misalkan ketika kita memiliki 5 data pegawai, kita kirim ID pegawai tersebut, lalu nanti sistem kita akan mencari pegawai berdasarkan ID yang dikirim. Nah, kurang lebih nanti konsepnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah datanya itu pasti akan bersifat dinamis sesuai dengan parameter yang dikirim dari dalam URL kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan root parameter. Menentukan root parameter itu di dalam URL, teman-teman cukup tuliskan nama parameternya apa, seperti ini, diapit di dalam tanda kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Agar lebih mudah, kita coba saja. Nah, misalkan idenya adalah saya mau mencari data pegawai berdasarkan nama. Jadi saya membuat sebuah root baru di sini, pegawai detail misalkan. Nah, namanya itu diapit oleh kurung kurawal kan, seperti ini. Kurung kurawal diisikan oleh nama. Tipe datanya adalah string, seperti ini. Nah, saya bisa munculkan tulisan seperti ini, teman-teman. Return tulisan nama pegawai ini adalah misalkan, nah seperti ini. Akan kita coba akses pegawai slash detail slash misalkan Afifauka. Nah, kurang lebih seperti ini yang akan muncul nanti, teman-teman. Ketika saya ganti namanya menjadi Anissa misalkan, kelihatan kan nama nama parameter yang dikirim itu nilainya selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita ketik di dalam URL. Kan Google. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang dengan konsep seperti ini, nanti di materi selanjutnya kita bisa mencari satu data berdasarkan parameter yang dikirim, teman-teman.
Nah, jumlah parameter yang dikirim dari URL-nya itu bebas, bisa lebih dari satu jumlahnya ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa yang terjadi ketika kita lupa menuliskan parameter gitu. Contoh di dalam root ini kan ini sudah jelas bahwa untuk mengakses root ini kita harus menuliskan slash pegawai, slash detail, terus slash namanya apa. Nah, misalkan kita lupa tidak memasukkan slash namanya gitu yang ini. Saya coba misalkan hapus. Jadi selesai sampai di sini aja, saya coba akses. Nah, hasilnya dia akan 404. Maksudnya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Laravel mencari root dengan isinya itu slash pegawai slash detail. Yang dimana di dalam kode ini tidak ada tuh slash pegawai slash detail. Yang ada adalah slash pegawai slash detail slash namanya apa gitu. Nah, selanjutnya kita bisa kenalan dengan yang namanya optional parameter. Nah, optional parameter ini digunakan untuk menghandle kasus-kasus seperti tadi. Jadi contoh misalkan di kemudian hari kita lupa untuk untuk mengirim parameter, lalu kita eksekusi nilai defaultnya mau seperti apa gitu. Contoh misalkan nilai default dari nama, saya mau tuliskan nama saya misalkan ya. Jadi cara untuk membuat optional itu seperti ini teman-teman. Saya komentari ini biar ada dua. Nah, jadi untuk menentukan bahwa parameter ini adalah opsional, itu gampang banget. Dari dalam parameternya, sebelum tanda kurung kurawal tutup, kita berikan dia tanda tanya seperti ini teman-teman. Lalu pada tipe data juga kita berikan dia tanda tanya seperti ini, artinya dia opsional. Lalu pada variabel int yang saya tulis ini, kita berikan dia nilai defaultnya mau apa. Misalkan saya mau null, seperti ini. Misalkan saya mau diisi, apa saya salah ya? Bentar. Ini kenapa? Oh, ini kurang titik koma. Oke. Nah, ketika saya akses sekarang, dia tidak akan 404 teman-teman. Perhatikan. Dia akan tetap menampilkan kontennya yang ini, tapi namanya menjadi kosong. Kenapa? Karena secara default nilai dari nama adalah 0. Kalau tadi kan tanpa optional parameter dia menampilkan 404. Tapi dengan ketika kita merubah menjadi optional parameter, otomatis langsung berubah. Dia tetap menampilkan konten yang ini, tapi memberikan value dari nama sesuai dengan nilai defaultnya apa gitu. Contoh jika saya rubah nilai defaultnya adalah seperti ini, saya refresh, nah dia tetap menampilkan API VUK. Ketika saya mau ganti namanya ya saya tinggal tambahin slash misalkan Mbah Google. Nilainya juga akan secara otomatis langsung berubah. Kurang lebih seperti itu tentang optional parameter teman-teman. Selanjutnya adalah bagian yang namanya root name. Nah, yang bagian ini teman-teman. Jadi root name ini simpelnya adalah menandai isi dari URL kita itu, kita mau memberikan dia namanya apa gitu loh. Nah, agar lebih mudah pemahaman konsepnya, kita bisa lakukan seperti ini teman-teman. Misalkan saya punya sebuah root yang baru, lagi-lagi tentang pegawai. Misalkan kita mau ngecek jadwal absensi pegawainya, misalkan cek absensi bulan Januari misalkan, seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita akses munculkan tulisan saja seperti ini. Kita coba cek akses dulu teman-teman root yang ini. Oke, berjalan ya. Nah, maksudnya dengan root name adalah biasanya root name ini akan kita gunakan ketika kita melakukan redirect teman-teman. Oke, kita balik lagi ke ke root yang bagian tes. Sebelumnya kita melakukan redirect kan caranya seperti ini teman-teman, dengan menggunakan
function yang namanya to. Karena kita coba untuk mengakses halaman ini lewat URL yang namanya test. Nah, kita coba copy paste bagian ini teman-teman, seperti ini. Nah, ketika saya rubah menjadi test, dia kan tetap mengakses halaman yang Januari kan. Tapi bagaimana jika bulannya saya ganti, di Februari misalkan. Saya akses lewat slash test. Nah, dia akan menjadi 404 teman-teman. Kenapa? Karena bulannya saya rubah. Yang asalnya Januari menjadi Februari. Nah, disinilah kita memerlukan eh, function yang namanya root name. Jadi dengan kita menggunakan root name, kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Kita berikan dia nama, misalkan cek, nama rootnya misalkan cek absensi. Nah, ketika kita menggunakan sebuah root name, maka apapun yang saya rubah di bagian sini, ini sekarang jadi tidak akan berpengaruh teman-teman. Contoh, untuk mengakses lewat root name tersebut, saya bisa tulis seperti ini. Return, redirect, root, nama rootnya kan tadi adalah cek absensi yang ini. Nah, cek akses kembali bagian tes. Tuh. Saya rubah lagi bagian jadi Februari menjadi Maret misalkan. Saya coba akses lagi tes, dia tetap bisa terakses teman-teman. Nah, itu perbedaannya ketika kita menggunakan sebuah root name. Jadi kesimpulannya jika kita menggunakan root name, URL asli dari root tersebut ketika kita mau rubah sebagaimanapun, tetap jika kita melakukan pemanggilannya menggunakan root name, kita masih bisa mengakses kontennya gitu. Tapi berbeda ketika kita mengakses root tersebut lewat sebuah URL. Ketika ada perbedaan di sini Maret dan di sini saya panggil Januari, pasti hasilnya nanti 404. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kali ini kita kenalan dengan yang namanya fallback root. Jadi simpelnya fallback root ini akan dieksekusi ketika URL yang diakses oleh user itu tidak ada yang match gitu dengan yang ada di dalam web.php kita. Contoh, kita tidak pernah memiliki sebuah root dengan isi misalkan slash pegawai slash apa ya contohnya di sini, alamat misalkan seperti ini. Nah, ini hasilnya pasti bakal 404 teman-teman, karena di dalam web.php kita tidak ada tuh slash alamat kan, yang ada cuma slash pegawai, pegawai detail, pegawai cek absensi, dan juga slash test. Nah, ini saya komentari saja. Oke, nah kita kenalan dengan root fallback. Jadi root fallback ini dia akan mengeksekusi jika tidak pernah ada root yang diakses oleh tidak pernah ada URL yang diakses oleh user yang terdapat di dalam root kita gitu. Nah, kita gunakan metode fallback seperti ini. Kita bisa biasanya kita bisa tampilkan halaman 404. Sebagai contoh kita bisa tuliskan seperti ini. Itu halaman tidak ditemukan misalkan. Nah, saya coba akses lagi. Nah, menjadi halaman tidak ditemukan. Atau kita juga bisa menampilkan views teman-teman lewat sini. Jika ingin menampilkan views kan artinya kita harus membuat viewsnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan artisan. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sini saya rubah menjadi return view 404. Lalu saya masuk ke bagian views 404. Di bagian sini saya misalkan bikin sebuah halaman tidak ditemukan. Silahkan akses ini dengan benar misalkan seperti ini. Nah, ketika saya refresh jadi seperti ini teman-teman. Itu tentang root fallback. Ya teman-teman, yang selanjutnya adalah kita kenalan dengan root list. Nah, jadi di dalam root list ini nanti Laravel akan nampilin list root yang ada di dalam sistem kita gitu. Nah, fungsi ini sangat membantu ketika fitur aplikasi kita semakin banyak, maka otomatis root yang kita miliki juga akan semakin banyak.
Nah, contoh teman-teman bisa menggunakan perintah tersebut dengan menjalankannya di terminal. Teman-teman cukup tulis root list. Nah, seperti ini. Dari sini akan menampilkan semua root yang ada di dalam aplikasi kita. URL-nya apa, metodenya apa, lalu di beberapa kasus dia akan menampilkan mengarah ke controller mana, lalu mengarah ke metode yang mana. Nah, contoh misalkan kalau misalkan suatu saat developernya atau pembuat aplikasinya akan merubah halaman dashboard misalkan yang ada di URL home. Nah, berarti cara membacanya adalah URL-nya home, dia mengarah ke home controller, dia mengarah ke metode index. Berarti nanti kita gampang banget tinggal masuk ke home controller seperti ini. Metodenya adalah index kan. Kalau saya perkecil. Nah, berarti inilah yang harus saya rubah. Oke teman-teman, saya rasa episode kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru belajar Laravel. Stay tune terus di channel ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang.